Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan wawasan atau pengetahuan, dan ini diambil dari tulisan seorang dokter namanya Dr. Diki MSc MPH. Beliau mengutip dari hasil riset seorang profesor Jepang, profesor dari Jepang, tentang sumber suatu penyakit atau faktor penyebab orang sakit. Itu headernya atau kepala tulisannya Jadi faktor penyebab orang sakit. Jadi kenapa orang tuh bisa sakit Jadi menurut penjelasan si profesor dalam tulisan ini itu bahwa orang sakit itu sebetulnya secara fisik itu tidak berapa pengaruhnya tapi justru itu secara psikis atau spiritual itu yang dominan jadi kunci daripada orang sakit itu, karena faktor itu faktor spiritual dan faktor psikis. Jadi di sini faktor spiritual itu mencapai 50% Kemudian psikis itu 25%. Dan faktor sosial itu 15%, dan terakhir baru fisik fisik hanya 10% gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor penyebab sakit itu sebagian besar karena spiritual dan psikis atau kejiwaan Jadi bukan karena fisik atau karena lingkungan sosial, bukan Jadi karena faktor spiritual dan psikis Jadi itu mencapai 75%. Jadi misalnya gini misalnya orang sakit mah itu belum tentu dikarenakan karena pola makan tidak teraturnya pola makan misalnya, bukan tapi karena orang itu justru didominasi oleh stres Jadi yang dominan penyebab emah itu adalah stres Contohnya lagi misalnya singkatnya saja misalnya emosi itu membuat orang menjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi Kemudian sedih itu membuat orang sakit asma sesak napas Kemudian malas itu membuat orang kena sakit kolesterol Kemudian keras kepala atau egois itu menyebabkan orang itu bisa kena sakit diabetes Dan misalnya sering ngerasain orang atau menggunjing itu bisa kena sakit liver sakit liver jadi orang suka menggunjing itu bisa kena sakit liver. Dan terakhir misalnya jarang sedekah itu bisa membuat orang kena sakit jantung Jadi faktor spiritual dan psikis itu menjadi faktor penyebab mengapa orang itu menjadi sakit
Itu apa kesimpulan daripada hasil riset ini gitu ya. Sekarang kita sudah tahu ya kenapa hal ini terjadi ya. Tentunya kita pengen tahu juga apa sih caranya ya, cara memperbaikinya atau kuncinya ya. Kuncinya tuh sederhana gitu ya. Kuncinya adalah memperbaiki diri sendiri dan pikiran kita gitu ya. Jadi kita harus adakan perbaikan di pikiran kita dan diri kita gitu ya. Itu kuncinya gitu ya. Kemudian ada beberapa sifat ya yang memang harus dibuang pada diri kita gitu ya. Sifat-sifat itu adalah menyangkut istilahnya sifat-sifat jelek ya, sifat-sifat jelek. Seperti yang yang saya utarakan pada video saya yang lalu ya, bahwa kalau kita mau sehat ya, maka sifat-sifat jelek itu harus dihapus gitu ya, dihilangkan. Jadi misalnya iri ya, dengki, pendendam, kemudian sombong ya, pelit ya, egois, keras kepala, suka sedih ya, pemalas, pemarah, dan sebagainya gitu ya. Pokoknya sifat-sifat jelek lah. Nah itu kita harus hilangkan gitu ya, supaya kita tetap sehat gitu ya. Kemudian satu lagi ya, itu kita harus banyak berdoa gitu ya. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena setiap penyakit itu kita terkena sakit itu memang udah ditakdirkan gitu ya oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita sekarang ini ikhtiar kita antara lain adalah itu berdoa itu gitu ya, berdoa, minta ampunan dan minta kesembuhan gitu ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Kemudian kita juga harus mudah memaafkan ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah dengan apa gitu, kita harus sabar dan kita harus bisa memaafkan seseorang ya, jangan kita dendam gitu ya maksudnya. Kemudian kita harus bisa melembutkan hati gitu ya, melembutkan hati dan kita ikhlas ya. Jadi jangan kita ngedumel, dongkol, kemudian curhat sana sini gitu. Nah itu seolah-olah kita nggak ikhlas gitu ya. Nah itu yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi apa yang sudah terjadi ya sudah terjadilah gitu ya. Jadi nggak usah kita pikirin lagi gitu ya, kita lewatkan saja. Nah itu adalah salah satu daripada unsur ikhlas itu gitu ya. Kemudian banyak bersyukur. Nah itu banyak bersyukur ya. Jadi kita bersyukur ada walaupun tidak enak misalnya, kita tetap bersyukur. Apalagi kalau kita enak ya, merasa enak ya, lebih-lebih lagi bersyukurnya gitu ya. Jadi bersyukur itu bisa dalam kondisi tidak enak ataupun kondisi yang enak gitu ya. Gitu ya, atau kondisi yang tidak nyaman ataupun kondisi yang nyaman, kita harus tetap bersyukur gitu ya. Kemudian satu lagi, kita harus menikmati kebahagiaan hidup ini gitu ya. Jadi kebahagiaan hidup ini kita harus nikmati walaupun hanya sekecil apapun ya, sekecil debu sekalipun ya, kita harus nikmati gitu ya kebahagiaan itu gitu ya. Kemudian kita harus menjalin silaturahmi gitu. Silaturahmi, banyak teman ya. Tapi kita harus memilih teman itu yang bisa
mengajak kita atau mengingatkan kita ke arah kebaikan gitu ya. Jadi teman yang bisa mengajak kita misalnya sholat, mengajak kita rajin mengikuti pengajian ya dan sebagainya itu ya. Kemudian jangan kita memilih teman yang mengajak kita poya-poya, mengajak kita ke disko atau ke klub malam atau apa. Nah itu jangan gitu ya. Jadi kita menjalin silaturahmi kepada teman yang bisa mengajak kita ke arah kebaikan ya. Kemudian yang terakhir itu kita harus menyerap ilmu ya, atau mencari ilmu itu dari manapun juga gitu ya, dari manapun juga, serta kita harus serius gitu ya, mendapatkan ilmu pengetahuan tuh maksudnya ya. Artinya kita harus dapatkan baik dari kawan ya, teman kita, maupun dari musuh gitu ya, dari lawan. Jadi kita harus bisa menyerap ilmu dari segala penjuru gitu ya. Itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Itu yang ingin saya uraikan, sharing saya dari seorang dokter yang mengutip daripada riset seorang profesor dari Jepang gitu ya. Dan ini menjadi bahan renungan ya bagi kita semua ya, bahwa sebetulnya sakit itu bukan disebabkan oleh faktor fisik ya, karena fisik di sini hanya berperan 10%. Jadi sebagian besar ya sakit itu disebabkan oleh faktor psikis dan spiritual gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengatur atau merubah ya perilaku kita ke arah yang positif ya, spiritual kita juga meningkat ya, maka sakit itu tidak bisa mendatangi kita gitu ya, alias sakit itu istilahnya menjauh gitu ya. Gitu kira-kira kesimpulannya ya. Jadi sekali lagi bahwa sakit itu disebabkan oleh faktor spiritual dan psikis, dan faktor fisik hanya sedikit ya. Demikian saya rasa dari saya ya malam ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan wawasan buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.